Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 131. Jelita menjadi tidak enak. Sementara Inces sendiri yang Rahmater sudah keceplosan malah mesam-mesem saja seenaknya, seolah tanpa beban baru saja membeberkan rahasia hati Jelita. Berhubung Jelita sudah ada yang menemani, dan Samba sendiri juga rasanya tidak mau berlama-lama hanya berdua dengannya, dia memutuskan untuk pamit. Kalau gitu, saya pamit dulu. Inces kaget dan langsung menahan lengan Samba sebelum pria itu berbalik. Jangan pergi dulu dong, Mas Ganteng. Samba refleks menarik tangannya yang dipegang oleh Inces. Sudah ada kamu yang menemani, kan? Duh, Mas Ganteng ih. Maunya juga gue yang nemenin, tapi bisa tolong temenin Jelita dulu? Enggak. Inces mengedip-ngedipkan kelopak matanya yang berwarna pink gonjreng itu. Hah? Samba menganga. Hehehehe. Anu, soalnya gue mau ngasih tahu manajer dulu soal kondisi Jelita. Rekan-rekan kerjanya juga karena mau nggak mau pasti beberapa kerjaan dia harus ditunda. Samba kelihatan ragu. Sialnya, Inces peka sekali dengan gelagat Samba yang ragu mau atau tidak menemani Jelita. Tentu saja Inces tidak mau membuat Jelita menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia langsung merangkul lengan Samba lagi, memasang ekspresi memelas yang sebenarnya bukan membuat Samba iba, tapi malah membuatnya merinding luar dalam walaupun mereka muhrim. Boleh ya, Mas Ganteng? Please. Tapi saya, ayolah Mas Ganteng, gue nggak akan lama kok. Ya. Samba pening mendengar permohonan Inces dan rayuannya yang membuat Samba geli. Oke, lepaskan dulu tangan saya, pinta Samba. Inces tersenyum penuh kemenangan. Nah gitu dong, sekarang makin nambah gantengnya. Inces sempat-sempatnya melayangkan kiss bye kepada Samba yang hanya bisa bergidik ngeri. Sip, kalau gitu gue pergi dulu ya Jelita sayang dan Mas Ganteng. Bye. Setelah Inces pergi, Samba duduk di kursi sofa dekat ranjang rawat inap Jelita. Suasana di antara mereka kembali canggung, hening dan berat. Samba tidak betah dengan suasana canggung pun dengan Jelita sendiri. Ahem. Jelita berdeham pelan, berusaha menarik atensi Samba agar menatapnya. Tante Cahya dan Om Rahmat apa kabar? Tanya Jelita tiba-tiba. Samba langsung menatap Jelita dengan ekspresi yang tak terbaca, membuat Jelita ragu. Apakah pertanyaannya salah atau tidak? Baik, jawab Samba cuek. Dia juga langsung membuang muka dari Jelita. Anu, kamu masih ingat sama aku nggak? Tanya Jelita lagi. Samba mengangguk saja. Jelita meremas jemarinya sendiri saat merasakan sikap Samba begitu dingin padanya. Dia sudah berusaha mencari topik pembicaraan, tapi tampaknya hal itu sama sekali tidak berpengaruh kepada Samba. Kalau memang Samba sibuk, kamu boleh pulang kok. Nggak usah dengerin ucapannya Inces tadi. Aku juga udah enakan badannya. Aku bisa jaga diri sendiri. Kalau saya pergi, nanti teman kamu itu marah, sahut Samba. Biarin aja, nggak usah dipeduliin. Lagian aku tahu tentara pasti sibuk banget. Mendengar hal itu, Samba tidak mau mengatakan apa-apa. Dia malah langsung berdiri begitu saja dan hendak keluar dari ruang rawat inap Jelita. Sementara itu, Jelita menatap Samba dengan ekspresi tak rela. Dia bingung dengan diri sendiri. Padahal Jelita juga yang mengatakan kalau Samba pergi tidak masalah, tapi dia juga yang merasa tak rela. Saat Samba membuka pintu, dia berpapasan dengan seorang laki-laki yang juga mau masuk ke ruangan Jelita. Siapa kamu? Tanya Samba.
Dia tidak kenal karena memang Samba bukan orang yang aktif mengikuti berita selebritis. Ternyata, dia adalah Wahyu, aktor sekaligus sahabat yang pernah menjadi salah satu lawan main Jelita di film. Dia langsung menerobos masuk begitu saja dan tidak mempedulikan pertanyaan Samba. "Jelita, baby, kamu nggak apa-apa, kan? Ada yang sakit, nggak? Pusing?" Wahyu adalah aktor yang ceria dan mudah akrab dengan lawan mainnya baik laki-laki maupun perempuan. Jelita sendiri kelihatan biasa saja saat Wahyu memegang-megang keningnya, menyentuh lehernya, juga tangannya. "Hei, kamu nggak apa-apa, kan?" ulang Wahyu. Jelita mengangguk. "Aman." Wahyu bernapas lega. "Ah, kamu ini bikin jantungan aja." Sementara Wahyu dan Jelita asyik sendiri, Samba masih berdiri di dekat pintu dan menatap interaksi mereka dalam diam. Keningnya mengernyit melihat betapa santainya Wahyu menyentuh Jelita, juga Jelita sendiri yang tidak kelihatan risih. Entah mengapa, Samba merasa sedikit perasaan tidak senang di hatinya. "Kok kamu bisa tahu aku di rumah sakit?" tanya Jelita kepada Wahyu. "Dikabarin sama Inces tadi. Kebetulan lokasi syuting aku nggak jauh dari sini, jadi abis syuting langsung aja nyamperin kamu. Kok bisa sih kamu sampai sakit gini?" Wahyu suka sekali skinship. Dia secara alami membaur dengan siapapun. Wahyu pun seperti itu kepada Jelita. Dia merangkul Jelita dan memeluk-meluk dia dengan sangat akrab. Samba jadi batal keluar karena melihat Wahyu seperti itu. Dia langsung berdeham pelan, membuat Jelita rahmater kalau masih ada Samba di sana. Wahyu menoleh dan menatap Samba dengan kening mengerut. "Dia siapa?" "Oh, ini orang yang tadi nolongin aku di jalan pas mobil mogok dan yang nganterin aku ke rumah sakit juga." Jelita sengaja tidak menyebut nama Samba justru karena ingin melindungi privasinya. Takut masalah berita viral kemarin terulang lagi dan Samba tidak nyaman. Sayangnya, Samba malah merasa tidak diakui. Disebut hanya sebagai orang yang menolong, cukup menyinggung Samba. Rasanya seolah dia bukan siapa-siapa. Samba yang awalnya berniat tetap di sana karena tidak tenang meninggalkan Jelita hanya dengan si Wahyu itu langsung berubah pikiran. Segera saja Samba keluar dari ruang rawat inap Jelita dengan kesal. Tingkah Samba yang seperti itu membuat Jelita salah paham. Dia hanya bisa menghela napas dan menatap kepergian Samba dengan ekspresi sedih. Jelita kira, Samba pasti masih benci sekali dengannya sampai harus buru-buru pergi begitu. 2 hari kemudian, foto Samba yang menggendong Jelita ke rumah sakit semakin viral. Tidak hanya itu, foto Samba yang merangkul Jelita dan membantunya untuk pindah ruangan juga tersebar kemana-mana. Media sosial ramai. Kalau sebelumnya masih lebih terkontrol, kali ini makin menjadi-jadi. Komentar-komentar di sosial media membludak. Jelita Maharatu sakit dan saat ini ditemani oleh pria yang ada di insiden kuah bakso. Apa mereka sungguh sepasang kekasih? Begitulah kira-kira headline berita gosip yang ada di media sosial, diikuti oleh keterangan yang ditambah-tambahi dan menggiring opini, juga foto-foto mereka di rumah sakit. Bule Chance 22, loh. Cowok itu lagi. Anjir, lebih jelas banget wajahnya dan emang ganteng banget woi. Rara Ratu, kayaknya beneran pacaran deh. Nggak mungkin sampai nemenin di rumah sakit kalau sekadar temen aja. 44 Kuina garis bawah, gue juga mau sih kalau cowoknya kayak gitu. Gagah banget cuy. Anak baik 0, jangan-jangan selama ini mereka emang udah pacaran. Tapi backstreet. Gitu. Lalu gue penasaran banget sama latar belakang cowok itu. Kayaknya bukan dari
Keluarga sembarangan deh. Begitulah kira-kira komentar warganet yang memenuhi headline tiap gosip yang membahas soal Jelita dan Samba. Tiba-tiba, akun Instagram Lambe Murah yang memang paling update dalam segala gosip yang ada mengunggah foto Samba yang merupakan seorang tentara beserta keluarganya juga. Rupanya admin Lambe Turah mendapatkan informasi dari narasumber yang tinggal di batalion yang sama dengan Samba. Buset, Cin. Ternyata bukan keluarga kaleng-kaleng. Keluarga militer UI. Caption yang ditulis oleh akun Lambe Turah itu langsung dibanjiri komentar. Apalagi saat semuanya tahu bahwa Samba adalah tentara dengan pangkat Letnan 1 dan anak sulung dari Mayor Jenderal Inpe Rahmat Nusantara. Keluarga Rahmat yang berada dan terhormat membuat banyak warganet semakin kagum. Lalalan satu, wih, pantes aja Jelita mau. Ternyata perwira cuy. Haru kakawai itu jantan-jantan yang kemarin ngatain Sambara kira-kira bisa tidur. Nyenyak atau enggak ya sekarang? Hahaha. Cowok pendiam garis bawah anjir. Waduh lah, mundur alon-alon kalau saingannya kayak gini. Fania pengen yang kayak Sambara juga dong. Bisa beli di Shopee nggak? Samba mendecak kesal membaca berita-berita itu. Apalagi sekarang bukan soal dia saja yang dibahas, melainkan juga keluarganya. Tadi bahkan Samba sempat melihat ada yang mengunggah tentang adiknya dengan caption menjurus ke pelecehan seksual. Afika memang cantik, tapi dia masih di bawah umur dan masih SMP. Samba mual membaca komentar-komentar warganet gila yang bernada pelecehan ke adiknya. Samba meremas ponselnya sendiri setelah melihat berita-berita viral itu. Sebelumnya, Samba merasa biasa saja karena hanya dia yang dilibatkan. Dia pikir, lama-lama juga akan menghilang dengan sendirinya. Namun, sekarang malah lebih parah. Privasi Samba benar-benar dikorek-korek sampai sedalam-dalamnya. Sialnya, Jelita tidak kunjung memberikan klarifikasi untuk meredam keributan di sosial media itu. Berkat berita viral yang semakin tak terkendali itu, Samba juga seringkali digoda oleh rekan-rekannya saat selesai latihan atau apel. Samba kesal dan menjadi tidak nyaman. Hari ini, Samba memutuskan untuk menemui Jelita dan membahas masalah ini. Dia masih ingat alamat apartemen Jelita. Privasinya sudah menjadi konsumsi publik dan Samba tidak betah. Samba datang ke apartemen Jelita saat malam hari, sengaja memakai masker untuk antisipasi kalau ada pencari gosip yang berkeliaran tanpa dia ketahui. Samba menunggu di parkiran sampai Jelita datang. Sekitar setengah jam kemudian, Jelita datang diantar oleh mobil Inces. Mereka sempat berbicara sebentar dan Samba terus memperhatikannya. Barulah setelah Inces pergi, Samba langsung turun dan mengikuti Jelita sampai tiba di depan unit apartemennya. Jelita nyaris serangan jantung saat melihat ada pria yang mengikutinya. Dia hampir saja memukul Samba karena mengira itu stalker. "Ayo pergi kamu, pergi, Hamim." Jelita menjerit, tapi Samba langsung membekap mulutnya. "Diam, ini saya." Jelita mengerjap. Samba, Lia." Setelah Jelita lebih tenang, Samba akhirnya melepaskan bekapannya di mulut wanita itu. Jelita bingung mengapa Samba harus menemuinya dengan cara yang mencurigakan begitu. "Ada apa Samba? Kenapa kamu berpenampilan kayak gini? Kukira kamu stalker yang mengintai aku. Saya mau bicara penting sama kamu." Jelita memperhatikan tatapan mata Samba yang kelihatan serius. "Oh oke, ayo masuk dulu." Mereka kemudian masuk ke apartemen Jelita. Samba duduk di ruang tamu. "Aku bikin minum dulu ya." Jelita berdiri, tapi tangannya langsung ditahan oleh Samba. "Nggak usah, saya mau langsung ngomong saja," kata Samba.
Jelita merasa heran sekaligus cemas melihat Samba seperti itu. Dia memang selalu dingin, tapi kali ini seperti ada perasaan lain yang membuat Samba berbeda. Marah, atau entahlah. Yang jelas, Jelita malah merasa sedikit khawatir dan takut. "Kio, oke. Ada apa? Saya mau kamu klarifikasi mengenai berita yang viral itu. Saya nggak suka privasi saya dikorek-korek sampai ke keluarga. Bahkan mereka juga mengunggah foto-foto Afika yang masih di bawah umur. Oh iya, soal itu aku minta maaf, Samba. Aku nggak tahu kalau beritanya bakal jadi semakin viral. Saya nggak butuh maafmu, saya mau kamu mengatur penggemarmu itu. Saya nggak suka keluarga saya dipublikasikan seenaknya," tegas Samba. Jelita menunduk. Jujur saja, dia takut saat Samba seperti itu. "Iya, nanti aku bakal usahain supaya berita viralnya segera berakhir." Samba mengangguk. Dia kemudian berdiri dan mau pergi dari apartemen Jelita. Namun, saat mau membuka pintu, tiba-tiba Jelita berlari dan memeluknya dari belakang. "Samba," panggil Jelita. Pelukannya erat sekali. "Samba, aku kangen banget sama kamu." Jelita sudah menyerah menahan rasa rindunya selama bertahun-tahun. Kali ini, tangisannya benar-benar pecah di depan Samba. Bukannya mendapatkan respon baik dari Samba, pria itu justru langsung melepas paksa tangan Jelita dari tubuhnya. Samba berbalik dan menatap tajam kepada Jelita. "Kita nggak sedekat itu, jadi jangan sok akrab." Jelita terisak. "Samba, aku mohon maafin aku. Maafin segala kesalahan aku dan Kak Laras di masa lalu. Aku beneran minta maaf kalau memang itu yang bikin kamu jadi benci sama aku. Tapi, aku juga nggak bisa milih bisa dilahirkan dari orang tua mana, dari keluarga siapa, atau jadi adik siapa. Aku juga nggak ngerti apa-apa waktu itu. Aku cuma anak kecil yang seneng banget karena punya teman baik dan perhatian seperti Samba. Jadi, tolong, jangan benci sama aku. Aku pengen kita kayak dulu lagi jadi sahabat." Bertahun-tahun Jelita menyimpan beban hatinya itu, dan saat ini semuanya benar-benar dia keluarkan. Jelita sudah tidak kuat lagi berpura-pura biasa saja di hadapan Samba. Padahal dia telah merindu sejak lama. Tetapi Samba tidak terpengaruh apa-apa oleh kalimat itu. Dia justru langsung menyunggingkan senyum sinis kepada Jelita. "Jadi gini cara kalian menggoda laki-laki. Hebat ya, gen kalian mungkin memang seperti ini, suka ganjen dan menggoda laki-laki dengan air mata palsu. Dengar ini baik-baik. Sampai kapanpun saya nggak sudi berteman sama wanita murahan seperti kamu." Setelah mengatakan kalimat jahat itu, Samba langsung pergi. Jelita sendiri syok berat. Disebut wanita murahan oleh pria yang selama ini selalu ia rindukan. Jelita jatuh terduduk, tangisannya pecah semakin keras. Selama beberapa waktu pasca Samba menyebutnya sebagai wanita murahan, suasana hati Jelita benar-benar buruk. Dia yang gampang akrab dengan rekan kerjanya mendadak lebih banyak diam. Orang lain mungkin tidak akan menyadarinya karena Jelita pandai menyembunyikan perasaan, tetapi Inces Rahmater ada yang berbeda dari Jelita. "Lo kenapa sih? Galau lagi?" tanya Inces. Jelita menggeleng. "Enggak lah, mana ada. Lagian galau kenapa juga?" Inces terkekeh. "Nggak usah bohong deh sama gue. Serius." Inces menatap lekat-lekat ke mata Jelita, dan itu justru membuat Jelita merasa seperti tertangkap basah. Buru-buru dia memalingkan wajahnya. Mendapati gestur Jelita yang langsung menghindar seperti itu, membuat Inces langsung bisa memastikan bahwa wanita itu fix sedang galau. Soal Mas ganteng itu,
Iya. Tebak Inces. Jelita melotot kaget. Enggak. Udahlah, nggak usah bahas-bahas itu. Inces cengengesan. Ini sudah biasa. Jelita pasti akan langsung panik setiap kali Inces mengungkit-ungkit soal Samba di hadapannya. Tenang. Gue yakin dia jodoh lo sih, kata Inces. Jelita menghela napas panjang. Apaan sih? Masih aja bahas itu.